Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Agita Roselina, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita bakal bahas psikologi pendidikan, kenapa penting banget buat calon guru kayak kita, dan gimana perannya di era teknologi dan AI. Yuk simak videonya. Pengertian psikologi pendidikan secara umum. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses dan faktor psikologis yang memengaruhi kegiatan belajar mengajar, serta bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar. Secara istilah, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana prinsip-prinsip psikologi diterapkan dalam konteks pendidikan untuk memahami, membimbing, dan mengoptimalkan proses belajar mengajar siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai urgensi psikologi pendidikan bagi calon guru. Nah, mengapa psikologi pendidikan itu penting bagi calon guru? Karena yang pertama, psikologi pendidikan dapat membantu memahami karakteristik siswa. Dengan adanya psikologi pendidikan, itu dapat membantu guru menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang kedua, psikologi pendidikan itu dapat membantu meningkatkan efektivitas pengajaran. Dengan wawasan psikologi, guru bisa memilih strategi yang mendorong minat dan partisipasi siswa. Yang ketiga, dapat mengelola kelas dengan lebih baik. Memahami perilaku siswa membuat guru lebih siap menghadapi tantangan seperti konflik, gangguan belajar, atau masalah disiplin. Yang keempat, psikologi pendidikan itu dapat membantu perkembangan siswa secara menyeluruh, tidak hanya sekedar akademik, tapi juga emosional dan sosial. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran psikologi pendidikan di era teknologi dan AI atau 4.0. Jadi di era revolusi industri 4.0 termasuk perkembangan AI, psikologi pendidikan tetap relevan bahkan menjadi semakin penting karena yang pertama dapat menyesuaikan pembelajaran dengan teknologi. Psikologi pendidikan membantu memahami bagaimana siswa merespon pembelajaran digital atau berbasis AI. Yang kedua, pembelajaran personalisasi atau personalized learning. AI dapat menganalisis data belajar siswa, tapi psikologi pendidikan membantu menafsirkan data tersebut untuk mendukung pendekatan yang tepat. Yang ketiga, menjaga sisi humanistik pendidikan. Di tengah kemajuan teknologi, psikologi pendidikan menjaga agar proses belajar tetap memperhatikan aspek sosial, emosional, dan etika. Dan yang keempat, kesiapan guru menghadapi perubahan. Jadi, calon guru itu perlu memahami bagaimana teknologi memengaruhi cara berpikir, belajar, dan berperilaku siswa. Dan disinilah psikologi pendidikan sangat membantu. Nah, pada sesi kali ini, aku akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Non-Formal Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNY, yaitu Kak Yesita. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Sebelumnya, aku minta waktunya sebentar ya untuk mewawancarai kakak tentang pengetahuan kakak seputar psikologi pendidikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, apa sih pengertian Kak Yesita tentang psikologi pendidikan itu? Jadi menurut aku, psikologi pendidikan itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara siswa belajar dan berkembang, terutama dalam konteks sekolah atau pendidikan. Jadi kita belajar tentang perilaku, emosi, dan cara berpikir siswa. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa menurut Kak Yesita psikologi pendidikan itu penting dimiliki untuk calon guru? Menurut aku penting banget sih, karena kalau guru paham psikologi pendidikan, mereka bisa lebih ngerti nih kondisi siswa. Misalnya, bagaimana cara siswa memotivasi atau cara menghadapi anak yang susah fokus. Jadi pengajarannya bisa lebih efektif. Oke Kak, jadi menurut Kak Yesita tuh calon guru penting banget ya untuk memahami dan mengetahui tentang psikologi pendidikan itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu, menurut Kak Yesita, sekarang kan kita hidup di era teknologi dan AI. Nah, menurut Kak Yesita itu peran psikologi pendidikan jadi lebih penting gak sih? Menurut aku justru makin penting sih, karena sekarang kan siswa lebih banyak terpapar gadget nih, seperti sosial media dan informasi digital. Jadi itu guru harus ngerti nih dampak psikologinya biar bisa membimbing siswa dengan bijak di era digital ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan Kak Yesita untuk calon guru supaya lebih paham tentang karakter siswanya? Pesan dari aku, jangan cuma fokus sama materi aja, tapi juga
mencoba memahami karakter dan kebutuhan siswa. Kan setiap anak kan beda-beda nih karakternya. Jadi kalau kita ngerti mereka, nanti hasil belajarnya juga pasti lebih baik. Wah, Wika, terima kasih, menarik banget ya jawabannya dari Kak Yusita. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Semoga jawaban-jawaban dari Kak Yusita bisa menginspirasi dan bisa menjadi contoh untuk para calon guru di luar sana. Nah, menarik banget ya pendapat dari Kak Yesita tadi. Dari jawaban Kak Yesita, kita dapat melihat kalau psikologi pendidikan itu nggak hanya cuma penting, tapi juga sangat relevan apalagi di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan memahami psikologi siswa, guru bisa menjadi lebih mengetahui dan tepat dalam menyampaikan materi. Nah, dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal yang pasti yaitu menjadi guru itu tidak cukup hanya mengerti materi, tetapi kita juga harus mengerti karakter dari setiap masing-masing peserta didik yang kita ajar dengan segala keunikannya. Dan disitulah pentingnya peran psikologi pendidikan. Dengan memahaminya, kita bisa membantu siswa belajar dengan cara yang sesuai bagi mereka. Kita juga bisa dapat menjadi guru yang bukan hanya mengajar, tetapi dapat memahami peserta didik secara emosional dan psikologis. Apalagi di era digital seperti sekarang, ketika teknologi makin canggih, justru peran guru yang manusiawi menjadi makin penting. Jadi, yuk mulai dari sekarang belajar menjadi guru yang peka, adaptif, dan mengetahui karakter setiap siswanya. Karena pendidikan bukan hanya soal pelajaran, tetapi soal membentuk karakter manusia yang baik.